Pada suatu malam di Jawa Tengah, tahun 1991, Bagio terpaksa terbangun dari tidurnya karena suara batu kering yang memekakkan telinga. Seraya mengusap wajahnya, mata Bagio mengernyit, mengamati sekitar kamarnya, mencari-cari dari mana suara batu itu berasal. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Wah, mati saja Pak Mukri itu. Sakit kok nyusahin tetangga saja. Gerutu Bagio menuduh suara batu itu adalah suara batuknya dari Lek Mukri, tetangga sampingnya. Bagio pun mencoba kembali untuk tidur dengan menutupi kepalanya menggunakan bantal karena suara batu itu masih saja mengganggu. Suara itu terdengar semakin menjadi-jadi dan membuat Bagio menjadi agak kesal. Ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela, arah yang ia yakini sebagai sumber terdekat dari suara batu itu. Dengan perlahan ia menyingkap tirai jendela kamarnya, memasang satu matanya untuk melihat keluar. Tapi hanya kegelapan yang ia lihat, meski suara batu itu masih terdengar. Ia yang penasaran kini membuka tirai dengan sepenuhnya. Namun di sini ia mulai agak bingung, karena semakin ia cermati, ia rasa suara batu itu bukan berasal dari rumahnya Lek Mukri. Ia tempelkan wajahnya di kaca jendela kamarnya untuk melihat lebih dalam. Hingga beberapa saat kemudian, suara batu itu pun mereda. Sembolah, ucap Bagio seraya berbalik arah menuju tempat tidurnya tanpa menutup tirai itu kembali. Namun, baru mungkin 2 langkah ia berjalan menuju tempat tidurnya. Tiba-tiba, dok 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 dok. Ada suara ketukan di kaca jendela. Spontan Bagio berbalik badan menghadap ke arah jendela. Dan di sini detak jantungnya pun seperti terhenti, karena ia melihat sesosok bayangan putih berdiri di balik jendela kamarnya itu. Dan ternyata dari dialah suara batu itu berasal. Ya, sosok itu adalah pocong. Pemandangan mengerikan pun terlihat ketika pocong itu batuk, memuncratkan darah membasahi kaca jendela. Matanya hitam legam dengan wajahnya yang gosong. Bagio gemetar, namun ia tak bisa mengalihkan pandangannya. Hingga ia yang ketakutan pun jatuh dan tak sadarkan diri. Singkat waktu, ia pun terbangun keesokan harinya di atas lantai kamarnya karena sinar mentari yang mulai merangsek masuk ke kamarnya. Melihat tirai jendela yang masih terbuka, Bagio langsung bangkit dan menghampiri, mengusap-ngusap kaca jendelanya. Ia menghela nafas ketika noda darah yang semalam ia lihat kini tidak ada. Ngimpi kah? Ucapnya. Tapi seketika ia berpikir, kalau itu hanya mimpi, tapi kenapa aku terbangun di lantai, bukan di atas kasur? Pikir si Bagio. Hingga pikirannya pun teralihkan oleh suara sang ibu yang memanggilnya, menyuruh Bagio untuk segera sarapan dan berangkat ke ladang. Bagio, Bagio. Ya mak, sahut Bagio seraya beranjak keluar kamarnya, mencuci muka dan sarapan. Setelah selesai sarapan, Bagio pun bergegas pergi ke ladang, menyusul ayahnya yang sudah berangkat terlebih dahulu sehabis subuh tadi. Ingatannya tentang kejadian semalam sudah hampir ia lupakan dan menganggap itu hanyalah sebuah mimpi. Sampai akhirnya di pertengahan, ia dihampiri oleh Bejo, temannya yang juga hendak pergi ke ladang. Bagio,
panggil Bejo dari kejauhan, sambil berlari mendekati Bagio yang mulai melambatkan langkahnya. "Kenapa to susu? Isu-isu wis bengak-bengok. Pagi-pagi sudah teriak-teriak," ucap Bagio kepada temannya itu, sambil melempar senyum. "Oh, asui. Semalam aku dilihatin pocong," kata Bejo dengan tampang yang cukup meyakinkan. "Alah, mimpi itu paling," kata Bagio yang berlagak tak percaya dengan temannya itu. "Wah, tenan Su, beneran. Aku nggak bohong. Apa karena kemarin kita minum di bawah pohon trembesi itu ya? Kan kata Lik Giman di situ ada pocongnya," kata Bejo dengan amat sangat serius. Bagio sedikit tersentak. Ingatannya kembali lagi pada kejadian semalam. Begitu juga dengan ingatannya perihal mereka berdua yang pernah minum minuman keras di bawah pohon trembesi itu. Walau dalam hatinya mulai bergejolak, namun di sini Bagio masih berlagak menampik hal itu. Hingga pembicaraan itu pun terhenti di sebuah persimpangan yang memisahkan mereka untuk pergi ke ladangnya masing-masing. Sesampainya di ladang, Bagio tampak termenung memegang pacul. Mungkin karena mendengar cerita dari Bejo tadi, membuatnya menjadi kepikiran. Lapar, batin Bagio yang kembali melanjutkan kegiatannya. Singkat cerita, sore pun menjelang. Bagio dan ayahnya pun pulang. Mereka berjalan mengambil jalur yang berbeda. Tak seperti jalur yang tadi Bagio lewati saat berangkat, karena menurut ayahnya ini adalah jalan terdekat. Meski harus melewati kuburan desa dan kebun bambu yang rimbun, dengan santai Bagio dan ayahnya berjalan, diiringi oleh binatang malam yang nampaknya sudah mulai terdengar di suasana sore itu. Mereka pun terus berjalan hingga saat melewati kebun bambu. Entah mengapa Bagio mendadak gelisah. Hatinya menjadi tak tenang. Sepertinya ia kepikiran dengan hal itu lagi. Bagio yang tadi berjalan di belakang ayahnya pun kini mulai mempercepat langkahnya hingga berada di samping ayahnya. "Nopo, takut pasti," hehehe, kata ayah Bagio dengan nada bercanda. "Oh, enggak lah pak, enggak wedi, enggak takut," jawab Bagio dengan mulutnya yang menguncup. Sampai beberapa saat kemudian, sampailah mereka di ujung kebun bambu itu. Dan sekira 50 meter setelahnya, terlihat ada saung yang berdiri di bawah pohon trembesi tua. Ya, itulah pohon yang dimaksud. Pohon di mana tempo hari Bejo, Bagio dan beberapa kawannya minum-minum. Bagio terus melangkah dengan rupa yang tak tenang. Namun tiada henti, matanya selalu melirik ke arah pohon itu. Hingga ia tak sadar, sang ayah sudah tidak ada di sampingnya. Bagio agak panik dan langsung berteriak memanggil ayahnya. Namun tak ada sahutan. Bahkan sejauh pandangan matanya ke depan, ia tak melihat ayahnya yang harusnya berjalan tak jauh di depannya. Bagio sedikit mempercepat langkahnya. Tapi ketika Bagio merasa sudah jauh dari pohon itu, tiba-tiba Bagio tersentak. Ia sedikit melambatkan langkahnya sambil mengamati benar tidaknya suara itu. Nyatanya memang dia tidak salah dengar. Bagio kini berlari tanpa ia berani menoleh ke belakang. Sementara suara batu itu seperti terus membuntutinya. Bagio terus berlari hingga akhirnya sampailah dia di rumah. Terlihat ayahnya yang sudah rapi mengenakan baju koko, tengah duduk di ruang tamu menunggu azan maghrib. "Pak, aku kok ditinggal?" ucap Bagio dengan nafasnya yang terengah-engah. "Ninggal gimana tole? Lawang ayah kan sudah pulang dari tadi siang, karena memang lagi agak pusing.
jawab ayah Bagio dengan santai. Seketika Bagio ini tersentak, dan ia pun juga teringat. Memang benar tadi siang ayahnya pamit kepadanya untuk pulang terlebih dahulu karena sedang tidak enak badan. Lantas, siapa tadi sore yang pulang bersama Bagio? Di sini Bagio hanya terdiam kebingungan. Namun, tampaknya ia tak mau membahas hal ini lebih jauh. Ia pun berlalu, masuk ke dalam rumahnya, mandi dan berangkat ke masjid bersama ayahnya. Singkat waktu, sepulangnya dari masjid, Bagio yang berada di kamarnya tampak gelisah. Pikirannya selalu tertuju dengan hal itu. Hatinya mulai gusar, takut sesuatu itu akan mendatanginya lagi. Setelah sejenak berpikir, Bagio pun bangkit dari ranjangnya, mengambil senter dan berpamitan kepada ayah ibunya untuk pergi ke tempat temannya yang bernama Bejo. Ia pun mulai berjalan, menyusuri jalan desa yang masih minim penerangan itu menuju rumah si Bejo. Hampir sampai Bagio ke rumah temannya itu, mungkin sekitar 5-10 meter lagi. Namun, langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat keramaian di rumahnya Bejo. Terdengar juga suara teriakan-teriakan dari rumahnya itu, yang sepertinya memang itu adalah suaranya Bejo. Ada apa dengan Bejo ya? Tanya Bagio kala itu. Ia pun mulai mendekat hingga sampai di ambang pintu depan. Ternyata suasana memang cukup ramai. Ia yang penasaran mulai mendesak ke kerumunan dan masuk. Dan di ruang tengah, tampak Bejo temannya itu tengah terkapar sambil berteriak histeris. Kesurupan setan trembesi gue, ucap salah satu seseorang di kerumunan itu. Tampak Pak Kaum atau Pak Kiai lah sedang mencoba untuk mengendalikan Bejo. Hingga Bejo pun kini tak lagi berteriak. Ia terdiam, merebah dengan matanya yang masih melotot. Anaknya datang, ucap Bejo yang tampaknya masih kerasukan. Orang-orang di kerumunan itu pun mulai saling menoleh. Begitu juga dengan Bagio yang masih tak paham. Hingga akhirnya orang-orang pun sadar bahwa bocah yang dimaksud adalah Bagio. Mau tak mau ia harus maju, mendekat ke Bejo yang kini sudah dalam keadaan duduk dipegangi oleh Pak Kaum dan beberapa warga. Tapi belum sempat Bejo yang kesurupan dan Bagio saling berinteraksi, entah mengapa Bejo tiba-tiba saja terhuyung lemas. Seakan sosok yang merasukinya tiba-tiba saja keluar dari tubuhnya. Mungkin orang mengira semua sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Karena selang 1 hari kemudian, Bejo masih belum juga bangun. Bagio mulai merasa tertekan hingga akhirnya ia mengaku kepada orang tuanya tentang apa yang telah ia dan Bejo lakukan di sekitaran pohon trembesi itu. Bagio sangat yakin inilah penyebabnya, sehingga ia terpaksa mengakui itu meski dengan resiko Bagio akan dimarahi orang tuanya. Bagio juga menceritakan perihal teror pocong yang belakangan ini ia alami. Benar saja, Bagio pun kena marah habis-habisan oleh orang tuanya, terutama sang ibu yang tanpa ampun langsung memukulinya dengan gagang sapu. Oh, anak kurang ajar. Bisa-bisanya kamu mabuk di situ. Kalau kualat gimana coba? Anak kok enggak tobat-tobat, ucap ibunya sambil mengayunkan sapunya. Karena tampaknya ini bukan kali pertama si Bagio ketahuan minum minuman keras. Hingga perdebatan itu pun dilerai oleh sang ayah yang menyuruh Bagio untuk segera masuk ke dalam kamarnya. Lebu, sana, masuk kamar, terus sholat, ucap ayah Bagio. Bagio pun langsung mengambil wudhu dan masuk ke kamarnya dengan berlinang air mata. Bagio, anak paling kuat di desa, memang selalu menangis ketika melihat ibunya kecewa. Bagio pun sholat, dan setelah itu ia merebah
sambil melamun menyesali kelakuannya itu. Tak selang beberapa lama, sang ibu masuk ke dalam kamarnya, membawakannya segelas teh hangat untuk Bagio. Bagio segera memasang muka lega ketika melihat ibunya sudah reda dengan kemarahannya. "Ini minumnya. Kalau minum itu teh apa kopi?" Diulangi lagi, ibu siram air panas kepalamu ya. "Minum ini ya ini." "Bocah orang genah," ucap ibu Bagio yang sebenarnya tentu tak sungguh-sungguh. Iya mak, iya," jawab Bagio dengan kepalanya yang menunduk. Ibunya memang galak, tapi kegalakannya ini tentu dengan maksud yang baik. Setidaknya Bagio kini sudah lega dengan kejujurannya. Singkat waktu, malam pun semakin larut. Mungkin semua orang di rumahnya sudah tidur, tapi tidak dengan Bagio yang masih tampak gelisah, bergonta-ganti posisi di atas tempat tidurnya. Entah apa yang ia rasakan. Yang jelas, ia merasa malam itu hawanya sangat panas. Sungguh hawa yang tak wajar di daerahnya. Bagio yang tak tahan pun mulai keluar dari kamarnya, mengambil minum dan menghisap sebatang rokok di teras depan rumahnya. Tak ada yang ia pikirkan kecuali rasa gerah yang ia rasakan waktu itu. Angin pun mulai berhembus, menerjang tubuh Bagio yang perlahan mulai merasa nyaman. Seraya menyesap rokok, ia memandangi langit-langit terasnya itu. Dan di sini, lama-kelamaan pikirannya mulai teringat kembali dengan hal itu. Ya, tentang pocong itu. Bagio terhentak. Tiba-tiba saja semua bulu kuduknya berdiri. Ia pun segera kembali masuk ke rumahnya. "Hi, seram," ucapnya seraya berjalan menuju kamarnya. Dengan tanpa perasaan apapun, Bagio masuk ke dalam kamarnya. Namun dengan muka pucat, ia keluar lagi. Karena ternyata ada sosok yang seperti tengah duduk di atas tempat tidurnya. Bagio takut, tapi ia tak begitu yakin dengan penglihatannya itu. Ia pun mulai memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya lagi. Namun, belum sempat ia melangkah, tiba-tiba suara khas itu terdengar lagi. Dengan gemetar Bagio mulai memundurkan langkahnya. Selangkah demi selangkah. Dan berpikir untuk memberitahukan ini kepada orang tuanya. Namun, ketika ia berbalik badan dan hendak berjalan menuju kamar ayah dan ibunya, tiba-tiba sosok pocong itu kini berada di depannya, mengangguk-angguk sambil terbatuk-batuk. Pemandangan yang sangat tak lazim ini membuat Bagio ternganga, terpaku, terdiam tak bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga ia mencoba untuk berteriak, namun ia benar-benar tak bisa. Matanya pun juga hanya tertuju dengan sosok itu, yang mana terus mengangguk dan berbatuk. Hingga Bagio melihat perlahan kain kafan yang menutupi tubuh pocong itu mulai terlepas. Dan kini, bukan lagi pocong yang Bagio lihat, melainkan seorang wanita dengan wajah hitam dan rambut yang acak-acakan. Sosok itu kini menangis dan berjalan perlahan mendekati Bagio, yang rasanya sudah seperti mati berdiri. Kini, muka dari sosok itu benar-benar sudah di hadapannya, menggeleng, mendesis, dan menatap Bagio dengan tatapan kemarahan. "Melu aku, ikut aku," kata sosok itu di depan muka Bagio. "Ampun, ampun, tolong," teriak Bagio yang menjatuhkan dirinya ke lantai. Hingga teriakan itu pun membangunkan kedua orang tuanya. Ada setan pak, ada setan," ucap Bagio ketakutan. "Endi? Rano opo-opo, wis mlebu kamar, mana nggak ada apa-apa. Sudah, ayo masuk kamar," kata ayah Bagio sambil menuntun anaknya itu
untuk masuk ke dalam kamar lagi. Namun di ambang pintu, langkah sang ayah terhenti bersama Bagio di sampingnya, yang kini nampak memalingkan pandangannya. Lato kandani ngeyel, kata Bagio seraya berpaling. Ayah Bagio tampak mengernyitkan dahinya, mencermati dari luar kamar sosok putih yang berdiri di kegelapan kamar anaknya itu. Sementara Bagio sudah berlari menuju kamar lain, meringkuk memeluk ibunya. Siapa itu?" teriak sang ayah dengan sedikit terbata. Sosok itu masih berdiri mematung tak bergeming. Ayah Bagio pun memberanikan diri untuk mendekat dan masuk. Diraihnya saklar lampu di samping gawang pintu. Dan ayah Bagio pun kini hanya bisa berdiri menatap sosok yang kini terlihat jelas itu. Sosok pocong yang mengangguk dan terbatu. Wajahnya hitam legam, dengan satu mata yang tersingkap. Sesekali menatap ayah Bagio yang mulai memundurkan langkahnya. Hingga akhirnya ayah Bagio pun lari masuk ke kamarnya, ketakutan dan ikut meringkuk bersama anak dan istrinya dalam satu ranjang. Sungguh di luar nalar memang. Tapi inilah yang terjadi saat itu. Beberapa hari pun berlalu, dan ternyata teror pocong dari pohon trembesi itu tak hanya dialami oleh Bagio ataupun Bejo, melainkan seluruh warga desa. Suara batuk-batuk itu ternyata sudah berkeliling desa, didengar oleh hampir semua penduduk desa. Dan setiap ada orang yang berani memeriksanya, dia akan dihadapkan kepada sosok pocong itu. Pocong yang diduga kuat adalah penunggu dari pohon trembesi di ujung desa. Dilihat dari terornya yang kini mulai tampak menyeluruh, bisa diartikan penyebabnya bukanlah dari Bagio dan Bejo yang tempo hari sempat menjadikan sekitaran pohon trembesi itu sebagai tempat minum minuman keras. Lantas, apa penyebabnya? Teror pocong trembesi itu kini menghantui seluruh desa. Setiap lewat tengah malam, suara batu itu akan terdengar berkeliling ke setiap rumah warga, membangunkan orang-orang yang mungkin sudah terlelap. Sudah seminggu ini sehabis Isya, hampir tak ada lagi warga yang berani keluar. Tapi tidak untuk Lek Giman, yang dengan anehnya ia seperti tertarik dengan fenomena ini. "Son, kita nanti malam harus ronda ya," ucap Lek Giman kepada Warson saat perbincangan di warung kopi milik Lek Giman sore itu. wah, ora Lek Man, aku ora aneh-aneh, wedi aku. Enggak Lek, aku tidak aneh-aneh, aku takut, jawab Warson menolak ajakan Lek Giman. Warson, biyen cegeri SMA wedi. Warson dulu preman SMA kok takut, kata Lek Giman mengejek si Warson. Ini yang kita hadapi bukan maling Lek Giman, bukan manusia, tapi demit. Emang sampean mau bernasib kayak Bejo, nggak bangun 3 hari 3 malam? Jawab Warson dengan kesal. Lek Giman hanya tertawa mendengar itu, hingga percakapan pun berakhir. Singkat cerita, malam harinya ternyata Lek Giman tak main-main. Ia nekat membuka warung kopinya sampai hampir tengah malam. Sekira pukul 11.30 malam, tampak Lek Giman tengah duduk di depan warung kopinya, lengkap dengan senter dan kelewang yang sudah siap berada di dekatnya. Wajah Lek Giman tampak gelisah, seakan menyembunyikan ketakutannya. Setan anjing asu, gara-gara kamu pocong, warungku jadi sepi, gerutu Lek Giman pelan. Suara pentas wayang dari radio menemani Lek Giman malam itu, seraya mengisap rokok dan menyesap kopi. Sesekali ia arahkan senter di kegelapan samping warungnya itu. "Wes, saya kita tunggu, ketemu yo ketemu, sampret we," batin Lek Giman. Waktu pun berlalu. Mungkin sekira 1 jam kemudian, suasana mulai berubah menjadi membosankan. Lek Giman pun kini merebah di kursi panjang depan warungnya itu, sambil mendekatkan radionya di samping telinganya. Lek Giman pun kini merebah di kursi panjang depan warungnya itu,
sambil mendekatkan radionya di samping telinganya. Legiman mulai mengantuk dan perlahan matanya pun terpejam, meski telinganya masih sadar mendengarkan radionya. Namun, di saat Legiman mulai terlarut membayangkan pementasan wayang kulit yang ia dengarkan, tiba-tiba suara yang ia tunggu itu terdengar, memecah dan membaur di antara suara gamelan di radio yang berada di sampingnya. Mendengar itu, Legiman tentu langsung tersentak dan bangkit. Ia yang semula mengantuk, kini tampak sadar dan tegang. Jantungnya pun berdegup dengan kencang. Suara itu terdengar semakin jelas. Legiman pun kini bangkit dan bersiap dengan senter dan kelewangnya, menyoroti kegelapan di sekitarnya. Dan ia pun kembali duduk untuk menata hati serta keberaniannya. Namun, baru beberapa detik saja pantatnya menempel di tempat duduk. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan yang memanggilnya. Man, Kiman, Kiman, Wah Kiman, Suaranya tidak keras tapi juga tidak pelan. Wah Kiman, Kiman. Legiman tentu langsung bangkit dan berdiri lagi, menyorot ke sekeliling sambil berkata, sopo kon? Nek wani metu karep piye? Siapa kamu? Kalau berani keluar, maumu gimana? Ucap Legiman dengan sedikit terbata-bata, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Dan suara batu itu muncul lagi. Ini sepertinya benar-benar dekat, seakan menghentak di telinganya Legiman. Dan ketika ia menoleh ke arah suara itu, apa yang diharapkan oleh Legiman pun terjadi. Sosok bungkusan putih itu kini duduk di bangku yang tadi diduduki oleh Legiman. Sosok pocong dengan ikatan kepalanya yang seperti sudah terlepas. Legiman yang sempat melihat, ini langsung memalingkan pandangannya. Nyatanya, ia tak sebernyali itu. Tapi Legiman yang merasa sudah kepalang tanggung pun kini mencoba untuk memberanikan dirinya. Ia mulai berdoa dalam hatinya, sambil mengacungkan kelewangnya dengan gemetar ke arah sosok pocong itu. Meski itu ia lakukan tanpa menatapnya. Legiman mencoba bicara. Sudah, pergi. Jangan ganggu desaku ya, ucap Legiman. Mungkin hanya kata-kata itu yang bisa keluar dari mulutnya. Kata makian yang sudah ia rangkai sedari sore tadi mendadak ciut dan lenyap dari pikirannya Legiman. Sosok itu pun kini tertawa, mengikik parau serak dan lemah. Dengan suara perempuan, sosok itu pun menjawab, Aku minta tumbal. Ada yang berak di tempat mandiku. kata sosok itu yang kemudian hilang entah kemana. Hingga Legiman yang sadar sosok itu sudah tak ada, langsung berlari tunggang langgang pulang ke rumahnya tanpa sempat menutup warungnya. Kutubuk. Wah, bajingan, teriak Legiman sambil berlari. Nalarnya begitu kacau saat itu. Hantu yang seumur hidupnya hanyalah dongeng belaka. Ini ya benar-benar ia lihat. Sesampainya di rumah, dengan gelagapan ia pun menceritakan apa yang tadi ia lihat kepada istrinya. Tangannya masih gemetar memegang gelas putih berisi air putih yang diberikan oleh istrinya. Asu tenang. Pocongan terembesi jaluk wadal dek. Pocongan terembesi minta tumbal dek, ucap Legiman dengan terbata-bata. Sang istri masih menanggapi ucapan Legiman itu dengan tidak begitu serius. Sampai akhirnya Legiman yang lemas pun kini mulai merebah di samping istrinya. Mungkin selang 1 atau 2 jam, sang istri tampak sudah tertidur. Sementara Legiman tentu masih terjaga setelah apa yang dilaluinya tadi. Baru kali ini ia benar-benar merasa ketakutan. Kata-kata dari sosok pocong itu terus saja terngiang di telinga dan pikirannya, membuat mata Legiman tak mungkin bisa terpejam. Singkat cerita, keesokan harinya,
Buru-buru Legiman pergi ke rumah Pak Jumali, kepala dusun sekaligus sesepuh dari desa ini. Legiman bercerita perihal pocong yang meminta tumbal itu kepada Pak Jumali. Begitu juga dengan penyebabnya, yaitu ada seseorang di desa ini yang telah dengan sengaja buang air besar di mata air belik pemandian umum samping pohon trembesi itu. Karena memang itulah satu-satunya tempat mandi di desa ini. Minta tumbal lagi? Ucap Pak Jumali setelah mendengar cerita dari Legiman tersebut. Hah? Lagi? Apa dulu juga pernah minta tumbal, Bah? Jawab Legiman keheranan. Jadi ternyata menurut Pak Jumali, dahulu selang satu generasi di atasnya Legiman, penunggu dari pohon trembesi itu memang pernah meminta tumbal dengan sebab yang kurang lebih sama, yaitu ada seseorang yang mengotori mata air di samping pohon itu. Tapi untung tak ada korban setelah tumbal itu ditukar dengan kepala kambing. Ya sudah, ayo kita ke Pak Kaum dan Mbah Gotro, ucap Pak Jumali menutup pembicaraan itu. Singkat cerita, Pak Jumali selaku kadus, Pak Kaum selaku ahli agama, dan Mbah Gotro orang paling kejawen di desa itu bersama-sama para warga berbondong-bondong menuju pohon trembesi itu untuk membuktikan perkataan Legiman tentang penyebab dari semua teror ini. Sesampainya di sana, tepatnya di depan mata air belik trembesi itu, Lejuari selaku hansip desa langsung membuka penutup dari mata air itu. Karena memang, katanya sejak kejadian teror dahulu, mata air ini dilindungi dengan tembok semen di sisi yang melingkarinya, membentuk segi empat dan ditutup seng di atasnya. Dan benar saja setelah dibuka, muncullah gumpalan-gumpalan kecil yang tak tenggelam. Yang diduga kuat itu adalah kotoran manusia. Oh, memang manusia babi. Jadi aku kemarin mandi dan sikat gigi menggunakan air resapan taek toh. Ucap salah satu warga setelah melihat itu semua. Dan dengan alat seadanya, Lejuari dengan risih mulai memunguti gumpalan-gumpalan kotoran itu hingga bersih. Oh, yang berat di sini saya doakan tubuhnya kebakar, ucap Lejuari dengan keras sambil memunguti kotoran itu. Entah siapa orang yang iseng dan tolol yang dengan bodohnya buang air besar di situ. Padahal jelas-jelas dalam jarak 6-7 langkah saja tempat khusus BAB juga sudah disediakan. Singkat cerita, duduk permasalahan pun kini sudah diketahui. Mbah Gotro sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan lelembut pun kini melakukan mediasi yang menurut beliau berjalan cukup alot. Karena sosok pocong penunggu pohon trembesi itu terus saja ingin meminta nyawa seorang manusia. Mungkin kini kepala kambing tak cukup untuk menggantinya. Meskipun begitu, Mbah Gotro tetap terus berusaha. Karena menurut beliau, sesalah-salahnya manusia, nyawa bukanlah hal yang tepat untuk menebusnya. Meski itu adalah nyawa dari orang yang buang air besar di tempat itu. Hingga akhirnya, setelah proses negosiasi yang cukup alot, sosok penunggu belik trembesi itu pun mau memaafkan dengan tumbal kepala sapi. Dan mau tak mau, para warga pun dengan sukarela memberikan itu. Dan benar saja, setelah tumbal kepala sapi itu dikuburkan di dekat pohon trembesi itu, berangsur-angsur teror mulai hilang. Suara batuk-batuk yang meneror setiap malam dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu ini sudah tak terdengar lagi, menghilang perlahan bersama ketakutan seluruh warga desa. Namun, dari semua kejadian ini, ada satu misteri yang tak pernah terungkap. Bahkan sampai sekarang saat cerita ini ditulis, misteri itu adalah siapa orang yang iseng yang melakukan itu, ngising di tempat itu. Tamat.